Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata fi suhbatis su'ada wa afadha min ulumihi wa asrarihi ala qulubil arifina wal awliya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala habibika al-Mustafa Muhammad al-Fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, qad daqat hillati adrikni ya Rasulullah. Alhamdulillah, memuji bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita masih bisa duduk berkumpul di tempat yang agung dan mulia ini. Tidak lupa juga marilah kita junjungkan kepada sang kehadirat alam yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan hingga zaman terang menerang seperti kondisi malam hari ini. Alhamdulillah, kajian rutin kita, kajian ilmu tasawuf. Insyaallah kita akan mengkaji kitab Tanqihul Qaul karangan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Fadil Muhammad An-Nawawi Ibn Umar Al-Bantani Al-Jawi. Kita akan masuk dalam bab keutamaan ilmu, keutamaan ulama. Bagaimana ilmu tasawuf ini, saudara, mengagungkan ilmu, mengagungkan ulama, mengagungkan majelis ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal fi fadilatil ilm wal ulama. Bab yang pertama mengenai keutamaan ilmu dan ulama. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ayat 18 menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Maka ayat di sini mengatakan bahwa Allah sangat perhatian kepada orang yang berilmu. Allah sangat punya perhatian kepada orang-orang yang derajatnya di hadapan Allah itu mereka orang-orang alim, yang mana orang alim ini di ayat ini ditaruh di urutan paling 3. Ya. Jadi posisi kedua bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai dengan dirinya sendiri. Lalu posisi yang kedua mengurut dengan malaikat, dan posisi ketiga dalam pandangan Allah para ulama ini menjadi perhatian dalam ayat ini. Maka itu Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat daripada Imam Ibni Mas'ud, Nabi mengatakan kepada Ibni Mas'ud berwasiat, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibni Mas'ud radhiyallahu an. Apa kata Nabi? Nabi itu mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, kata Nabi dalam hadis, ya Ibnu Mas'ud julusuka sa'atan fi majlisil ilm wa fi lafzi fi khalaqatil ilm la tamathu qalaman wa la taktubun harfan khairu laka min itqin alfi raqabatin. Itu Nabi berwasiat kepada Ibnu Mas'ud, saudara. Apa kata Nabi SAW? Wahai Ibnu Mas'ud, duduk mau sesaat di majelis ilmu, duduknya bentar aja. Baik mau malam mau siang, yang penting duduk di majelis ilmu, nggak lama. Atau dalam riwayat yang lain, fi majlisil ilm, di lingkaran pendidikan orang alim, di sekitar, duduk di sekitar orang alim. La tamassu qalaman, kau tidak nyentuh daripada pulpen. Wala taktubu, dan kau tidak menulis satu huruf pun. Harfan khairulaka min itqi alfi raqabatin. Tidak nulis satu huruf pun adalah lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 budak hamba sahaya. Jadi gak megang apa-apa, saudara, kata Nabi, gak bawa pulpen, gak bawa buku, gak nulis satu huruf pun. Itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain dijelaskan, nazaratu ilal wajhil alim khairul laka min alfi farasin
tasaddaqta bihi fi sabilillah. Dan memandangmu kepada wajah orang alim yakni dengan pandangan cinta adalah lebih baik bagimu daripada 1000 kuda yang kau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saking Allah memuliakan ahli ilmu, saking Allah memuliakan ahli-ahli ilmu yang Allah titipkan ilmu kepada mereka, itu kata Nabi SAW, Nabi bahkan menganjurkan, menyunahkan kalau kita duduk di khalaqah majelis ilmu, duduk di majelis zikir, bertemu dengan orang alim, bertemu dengan orang soleh, kata Nabi, nazaratu ilal wajhil alim, ibadah tuh kata Nabi itu. Memandang wajah orang soleh adalah ibadah kata Nabi. Bahkan ketika kita memandang wajah orang soleh, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan memandangmu kepada wajah orang alim dengan pandangan cinta, adalah lebih baik bagimu, khairulaka kata Nabi, min alfi farasin tasaddaqta bihi fi sabilillah, adalah lebih baik bagimu daripada engkau sedekah 1000 kuda di jalan Allah. Masya Allah. Jadi saking Allah muliakan orang alim, sampai kalau kita mandang wajahnya aja, itu bisa mendatangkan kebaikan yang lebih besar daripada kita sedekah kuda 100 ekor di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi subhanallah, fadilahnya sangat besar sekali. Kita hadir majelis ilmu, duduk majelis ilmu, sering bertemu dengan ulama. Bahkan dalam hadis yang lain dijelaskan, wassalamu ka'alal alimi khairulaka min ibadati alfi sanatin. Dan ucapan salammu kepada orang alim adalah lebih baik bagimu daripada beribadah 1000 tahun. Kita mengucap salam kepada orang alim, kepada syekh, kepada seorang murabbi, kepada ulama yang kita yakini orang itu alim, saudara. Kita mengucap salam saja kepada mereka. Kata Nabi, khairulaka, lebih baik bagimu daripada ibadah 1000 tahun. Jadi saking agungnya, saking mulianya Allah memuliakan para ulama, salamnya saja kepada mereka, kita bersalam saja kepada mereka, itu sudah mengungguli ibadah daripada 1000 tahun. Jadi ini penting, saya kira kita sampaikan kenapa di majelis ini dimulai dengan keutamaan ilmu, keutamaan ulama. Karena ilmu itu penting buat kaum muslimin. Bahkan kata ulama ahli tasawuf ini, karena kita lagi ngaji tasawuf, kata ulama ahli tasawuf 40 hari saja. 40 hari telinga tidak didengarkan ilmunya Allah, hati menjadi keras. 40 hari mata tidak memandang wajah ulama, hati menjadi keras. Jadi banyak sekali efeknya, efek negatifnya kalau kita jauh dari ulama, jauh dari ahli ilmu. Banyak sekali. Dan banyak untungnya kalau kita duduk dengan ulama, duduk dengan ahli ilmu, kumpul dengan, bergaul dengan ahli ilmu. Karena Nabi sendiri yang bilang, apa kata Nabi? Jadi kalau kita mau lihat saudara, nanti di akhirat kumpul dengan siapa? Lihat selama kita hidup sering duduk dengan siapa. Ya, lihat selama kita hidup sering duduk dengan siapa. Sering duduk dengan siapa kita, sering kumpul dengan siapa kita, itulah yang menentukan nasib kita di akhirat. Apa kata Nabi? Arwahul junudun mujannadah. Kata Nabi itu dalam hadis, ruh itu berkelompok-kelompok. Faman ta'arrafa minha i'tilafa wa man tanakara minha ikhtilafa. Siapa yang saling kenal di dunia, dia kumpul lagi di akhirat. Siapa yang tidak saling kenal, dia akan pisah tuh. Maka kita sering-sering mengenal, kita sering-sering mengetahui siapa ulama, siapa orang soleh selama kita hidup. Udah gitu jangan tahu doang, deketin mereka, ambil faidah kepada mereka. Ambil keutamaan dari mereka, tabarruk, ambil berkah kepada mereka. Insya Allah kita dikumpulkan kembali dengan mereka nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut saudara. Ya lanjut. Ini dalam hadis yang lain. Ya. Kelebihan hadis yang lain, di antara hadis yang lain juga dijelaskan di sini. Lihat ini, saking Allah dan Rasulnya memuliakan majelis ilmu. Lihat bagaimana kata Nabi dalam hadis. Lihat kata Nabi bagaimana dalam hadis. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini riwayat hadis. An Ibni Umar ibn Khattab qala sami'tu Rasulullah yaqulu man matha ila khalaqatil ilm atau alimin kana lahu bi kulli khutwatin mi'atun hasanatin. Kata Nabi, siapa saja berjalan menuju lingkaran majelis ilmu, atau siapa orang yang berangkat menuju majelis ilmu,
maka baginya setiap langkah memperoleh 100 kebaikan. Jadi baru melangkah 1 langkah 100 kebaikan. Bayangkan kalau kita melangkahnya makin banyak, perjuangan kita menuju majelis ilmu, mau ketemu ulama, mengambil faedah dengan mereka, tambah banyak, tambah lama, maka tambah besar juga faedah yang kita dapatkan. Lalu apabila faida jalasa indaha wastama'a ma yaqulu kana lahu bikulli kalimatin hasanatun. Lalu apabila ia duduk di dekat orang alim itu dan ia mendengarkan apa yang dia ucapkan, maka baginya untuk setiap kalimat diberi 1 kebaikan. Diberi 1 kebaikan. Duduk dekat orang alim, kata Nabi, dengar apa yang tuh orang alim omongin ke kita, saudara. 1 kalimatnya 1 kebaikan, bayangin. Bahkan ada riwayat yang lain menjelaskan di dalam kitab Tanqihul Qaul, kata Imam Syahnawawi, beliau kata, apabila di satu majelis ilmu kumpul, kita dengan orang alim kumpul, tuh orang alim, tuh kiai, tuh guru yang menjelaskan ilmu khusyuk dengan adab, dengan akhlak, tidak bercanda, khusyuk dengan akhlak, khusyuk, mengajarkan ilmu kepada kita yang khusyuk, tidak bercanda, tidak ada canda gurau di situ. Itu kata Nabi, dari setiap ucapan, dari setiap kalimat yang diucapkan orang alim tersebut, Allah jadikan 1 malaikat yang malaikat memintakan ampun kepada orang alim tersebut dan kepada orang yang mendengarkan ilmu orang alim tersebut ilal yaumil qiyamah, sampai hari kiamat tuh, sampai segitunya Allah memuliakan, bagaimana Rasul memuliakan orang yang hadir majelis ilmu, duduk majelis ilmu. Makanya begini, ganjarannya lebih besar mana orang yang hadir majelis ilmu dalam keadaan tidur atau orang yang tidak hadir majelis ilmu? Begini saudara, kata para ulama begini. Ya, kata para ulama begini. Ini ada 1 hadis nih yang perlu kita dengar. Qala Nabi SAW, faqihun wahidun mutawarrihun asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin mujtahidin. Kata Nabi dalam hadis, orang yang alim ilmu syariat, 1 orang aja, dia alim, dia waro. Waro tuh dia ngejaga diri dari hal-hal yang haram, dari hal-hal yang makruh, dari hal-hal yang syubhat. Itu kata Nabi lebih berat bagi setan dibandingkan 1000 ahli ibadah yang ibadahnya sungguh-sungguh tapi bodoh. Maksudnya gimana tuh? Kan ada orang, dia disebut ahli ibadah, tapi dengan sholatnya dia nggak tahu, rukun sholat nggak tahu, tapi dia rajin ibadahnya. Itu kata setan tuh lebih empuk sasarannya. Lebih gampang tuh digoda ahli ibadah. Kenapa? Karena dia ibadah nggak pakai ilmu. Tapi orang alim, tidurnya pakai ilmu. Orang alim, bercandanya pakai ilmu. Kata setan, lebih susah godanya tuh orang alim daripada ngegoda 1000 ahli ibadah yang sungguh-sungguh. 1000 ahli ibadah yang sungguh-sungguh. Maka kalau hadir ke majelis, para hadirin, para ikhwan semuanya, kalau kita hadir ke majelis, tidur dapat ganjaran, nggak tidur lebih besar ganjarannya. Fokus mendengarkan ilmu yang disampaikan orang alim, dapat ganjaran. Tidak mendengarkan pun dapat ganjaran, tapi ganjarannya berbeda. Tapi yang jelas, lebih agung mana? Lebih agung hadir majelis ilmu. Karena bentuk Allah menghargai orang yang duduk di majelis ilmu. Mau lagi khusyuk, nggak khusyuk tuh orang, dapat ganjaran dari Allah. Tapi beda dengan ganjaran orang yang khusyuk. Orang yang tidur di majelis ilmu dapat ganjaran. Tapi tidak sama ganjarannya seperti orang yang khusyuk mendengarkan atau mengkaji daripada ilmu tersebut tuh. Mengkaji daripada ilmu tersebut. Bahkan nih kata Nabi dalam hadis, kata Nabi, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamara 'ala lailatul badr 'ala as-sa'iri kawakib. Nabi itu berkata dalam hadis yang lain, keutamaan orang alim yakni orang yang beramal dengan ilmunya atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan di malam purnama atas seluruh bintang-bintang. Jadi saking perumpamaannya dimaksudnya apa? Kelebihannya banyaknya pahala, derajatnya tingginya. Tuh.
Yang dimaksud kelebihan ialah banyaknya pahala yang meliputi karunia Allah bagi hamba di akhirat berupa derajat-derajatnya. Itu seperti perbedaannya orang alim atas ahli ibadah. Orang alim yang ngamalin ilmunya sama ahli ibadah yang bodoh itu seperti bulan di malam purnama atau di atas seluruh bintang-bintang. Jadi lebih unggul. Jadi orang alim ngamalin ilmunya lebih unggul seperti bulan di bawah bintang-bintang. Ini bintang di bawah. Nah, makanya kita kalau punya ilmu, saudara, wajib diamalin walaupun itu kadang susah. Nabi itu bahkan sunnahnya Nabi tidak menyampaikan satu bab ilmu, Nabi tidak menyampaikan satu kalam ilmu kepada para sahabat sebelum Nabi mengamalkan minimal 3 kali. Jadi kita kalau mau ngamalin ilmu atau kita mau menyampaikan ilmu kepada orang lain, sampaikan dulu, amalin dulu diri kita minimal 3 kali biar enak, kita nggak ada beban ketika menyampaikan kepada orang lain. Bahkan ada hadis yang lebih agung, saudara. Kata Nabi dalam hadis, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fadlu alimi adalah abidi kafadli ala ummati. Tuh. Kata Nabi dalam hadis yang lain, keutamaan seorang alim atas ahli ibadah seperti keutamaan diriku atas umatku. Jadi orang ibadah, kata Nabi, gak pakai ilmu atau gak ada apa-apanya. Tapi ahli ilmu, ngamalin ilmunya, kata Nabi, derajatnya seperti aku di antara umatku. Saking tingginya Nabi memuliakan ahli ilmu. Saking tingginya Nabi, saking tingginya Nabi memuliakan ahli ilmu. Bahkan dalam satu riwayat dari Imam Tirmidzi, hadis riwayat dari Umamah, apa kata Nabi? Kelebihan orang alim atas abid ahli ibadah yang bodoh adalah seperti kelebihanku di atas orang-orang terendah di antara kamu. Jadi Nabi itu bilang orang kalau udah alim sama posisinya seperti aku di atas orang-orang seperti Nabi. Bahkan Nabi mencontohkan dirinya seperti aku di tengah orang-orang yang rendah. Rendah itu maksudnya dia nggak ngamalin ilmunya. Nah, ini saking agungnya Nabi memuliakan ahli ilmu. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali itu mengatakan, Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan di sini, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, lihat bagaimana waqala Al-Ghazali fanzur kaifa juli al-ilmu muqarrana li darajatin nubuwah. Kata Al-Imam Al-Ghazali, perhatikanlah bagaimana dijadikannya ilmu sebagai sesuatu yang seiringan terhadap derajat kenabian. Jadi tidak ada nabi yang bodoh. Tidak ada nabi yang ditugaskan bodoh. Maka kalau nabi saja ditugaskan oleh Allah tidak dalam keadaan bodoh, apalagi ulama. Ulama harus alim, nabinya aja dalam keadaan tidak bodoh ditugaskan oleh Allah. Maka ulamanya pun minimal harus alim. Tidak boleh menyampaikan ilmu tapi tidak ada referensinya atau kosong lah bahasanya begitu. Itu tidak boleh. Maka kata Imam Al-Ghazali, wa in kana al-abid la yakhlu an ilmi bi ibadati allati yuwattibul 'alaiha walaulahu lam takun ibadatan. Dan jika seorang ahli ibadah tidak pernah kosong dari ilmu dalam beribadah, yang ia merutinkan diri atas ibadah tersebut, dan andai saja ia tidak ada ilmu itu, maka amal itu tidaklah berwujud sebagai ibadah. Jadi kata Al-Imam Al-Ghazali, kalau ahli ibadah tidak pernah kosong dari ilmu, tidak pernah kosong dari ilmu dalam ibadah, dia rutinin ibadah tersebut pakai ilmu, ditahajud pakai ilmu, dia ngamalin zikir ada hadisnya, ngamalin semuanya pakai ilmunya, semuanya pakai ilmu, maka betapa agungnya orang alim tersebut di hadapan Allah. Tapi bagaimana kalau orang rajin ibadah, nih orang rajin ibadah kata Imam Ghazali, tapi kagak pakai ilmu, maka kata Al-Imam Al-Ghazali, lam takun ibadah, walau lahu lam takun ibadah. Maka amal itu tidak berwujud sebagai ibadah, nggak dianggap ibadah. Orang ibadah kalau nggak pakai ilmu nggak dianggap ibadah. Contoh begini para hadirin, contohnya begini.
Kita mau sholat, rukun sholatnya nggak tahu, nggak baca niat. Ya kan dalam fikih kalau orang sholat, dalam fikih madzhab Syafi'i saja, kalau orang sholat saudara, niatnya nggak dibaca, niatnya lupa. Sedangkan niat bagian dari rukun pertama bahkan niat sholat itu. Nah sholatnya tidak dianggap, begitu maksudnya. Orang rajin ibadah selama sholatnya, orang rajin sholat, dia disebut ahli ibadah, ahli sholat. Nah, selama sholat, dia nggak pernah niat. Dianggap nggak itu ibadah? Tidak dianggap, kosong daripada ilmu. Nah maka ini pentingnya hadir majelis ilmu, hadir majelis zikir, dekat dengan ulama, dekat dengan orang alim, itulah yang menolong kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain saudara, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man i'taqala li ta'allumil ilma ghufira lahu qabla an yakhtua. Siapa saja yang berpindah maksudnya berpindah, dia berangkat dari rumahnya menuju majelis ilmu, dari rumahnya menuju majelis zikir, dari rumahnya menuju masjid saudara, berpindah kata Nabi untuk menuntut ilmu berupa ilmu syariat, entah fikih kah, tauhid kah, tasawuf kah, ilmu syariat. Dia mau tahu rukun udu, dia mau tahu rukun sholat, dia mau tahu syarat sholat, syarat-syarat tayamum, rukun-rukunnya dari syariat itu dia pelajari saudara, maka diberikan ampunan baginya dari dosa-dosa yang kecil sebelum dia melangkah. Tuh, saking Allah memuliakan majelis ilmu saudara. Saking Allah memuliakan majelis ilmu, kata Nabi dalam hadis, sebelum dia ngelangkah dosa-dosa kecilnya udah diampunin. Belum melangkah saudara, bagaimana Allah memuliakan majelis ilmu, Masya Allah bagaimana Allah memuliakan majelis zikir. Bayangkan belum berangkat, dosa-dosanya udah diampunin tuh, belum berangkat. Subhanallah. Inilah pentingnya kita hadir majelis ilmu. Bahkan Nabi itu menganjurkan kepada kita, waqala Nabi SAW, akrimul ulama fa innahum indallah qurama'u makramuna. Muliakanlah oleh kalian ulama, kata Nabi, muliain tuh ulama. Yakni orang alim, ambil ilmunya dari mereka, ambil faedah kemanfaatan dari mereka, ambil keberkahan manfaat dari mereka. Beramallah, ikut beramal dengan mereka. Maksudnya kita beramal pakai ilmu yang kita dapat dari ulama, saudara. Maka berbuat baiklah kepada mereka. Karena sesungguhnya mereka di sisi Allah adalah orang-orang yang mulia. Jadi Nabi itu banyak sekali penekanan dalam hadis, dalam ini bab tentang pengagungan majelis ilmu, menekankan sekali Nabi terhadap pengagungan kepada ulama. Nah, ini kan jadi dalil saudara. Ini kan Nabi nggak bilang. Nah makanya ini jadi dalil kita boleh bertabarruk kepada ulama. Banyak sekali hadis ini tanqiyul qaul, kita boleh bertabarruk kepada ulama, meminta doa kepada ulama, meminta keberkahan kepada ulama. Kan Nabi nggak bilang, ya kan, muliakanlah oleh kalian para nabi. Kenapa Nabi menyebutnya para ulama di sini kan? Nah, ini bentuk Nabi memerintahkan kepada kita. Karena Nabi tahu nanti satu saat zaman kenabian sudah selesai. Nabi itu nabi terakhir. La nabi abadah, tidak ada nabi setelah aku. Dilanjut dengan al-ulama warasatul anbiya. Itulah yang menjaga warisan kenabian, saudara. Itulah yang menjaga marwah warisan kenabian. Makramuna, karena sesungguhnya mereka ini di sisi Allah adalah orang-orang yang mulia, lagi orang-orang yang dimuliakan. Di hadapan Allah Rasulnya dimuliakan, dan orang-orang yang dimuliakan di hadapan malaikat, saudara. Nah ini lihat, hadis terakhir saudara. Nanti ini masih panjang ini kita bahas, belum beres. Nah, kita cukup saja karena sudah ingin selesai. Nabi Sayyid Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tahaddatsa al-alimu fi majlisihi bil ilmi wa lam yadkhulhu jazalu wala lagu khalaqallahu ta'ala min kulli kalimatin tala'at min famihi malakan yastaghfirullahu lahu walisamihi ila yaumil qiyamah. Apa kata Nabi, ini hadis yang terakhir kita kaji. Apabila seorang alim berbicara di majelisnya
tentang satu ilmu, dia tidak terselip masuk dalam nada bicaranya itu satu senda gurau dan perkataan yang sia-sia. Maksudnya begini, kalau kita lagi duduk di majelis orang alim, kagak ada bercandaan di situ, khusyuk disampaikan ilmu kepada umat, khusyuk disampaikan ilmu di hadapan jamaah, khusyuk, tidak ada candaan di situ, tidak ada gurauan di situ, dengan akhlak, dengan adab, dengan pengagungan kepada ilmu dia sampaikan ilmu di situ, saudara. Khalaqallahu ta'ala min kulli kalimatin tala'at min famihi malakan yastaghfirullahu lahu wa lisamihi ila yaumil qiyamah. Maka Allah Ta'ala menciptakan dari setiap kalimat yang muncul dari orang alim tersebut malaikatnya memohon ampun, memintakan ampun kepada orang alim tersebut dan kepada orang yang mendengarkan ilmu orang alim tersebut ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Masya Allah. Dalam hadis yang lain, fa'idzan sarafu maghfurina lahum thumma qala humu yaumu la yanqa humul qaumu la yasqa bihim jalisuhum. Lalu apabila mereka beranjak pergi, maka mereka pergi seraya diberi ampunan bagi mereka. Jadi kalau kita habis kumpul dengan ulama yang di situ majelisnya tidak ada canda gurau, fokus ngaji ilmu, saudara. Fokus daripada majelis zikirnya. Fokus beradab, nyampaikan ilmu, saudara. Ya, kata Nabi, lalu apabila mereka beranjak pergi, mereka pulang dalam keadaan diampuni oleh Allah. Bahkan Nabi itu bilang nih hadis terakhir, summa qala Nabi SAW, hum al-qaumu la yasqa bihim jalisuhum. Kata Nabi, mereka adalah kaum yang tidak celaka dengan sebab mereka, teman duduk mereka adalah orang yang berinteraksi dengan mereka. Maksudnya di sini, saudara, mereka itu tidak celaka karena mereka gaul dengan ulama. Tuh. Nah, ini mudah-mudahan ini kajian kita cukupkan sampai segini. Mudah-mudahan ini kita kajiannya, nanti kita lanjut di pertemuan yang akan datang, ngaji kitab Fadailul Kitab Tankihul Qaul. Ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Mudah-mudahan ini satu bab, mudah-mudahan kita bisa amalkan, yang mudah-mudahan kelak menjadi penolong kita nanti di hari kiamat, dan mudah-mudahan bisa menambahkan amal kita dengan kita mengamalkan ilmu tersebut. Subhanallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.